Bayangin saat lo masih kecil dan cuma anak dari keluarga biasa bertemu dengan cewek misterius yang cantik dan menjadi cinta pertama lo. 黄色だ。黄色です。 Dan saat lo dewasa, tiba-tiba lo nyelamatin Tuan Putri dari kejadian berjas hitam yang ternyata ada cewek yang menjadi cinta pertama lo saat kecil dulu. Jujur, gue agak gedek mau gitu, astaga. Apalagi si Tuan Putri sih, aduh sekali gue langsung jatuh cinta, astaga. Agak gimana ya, soalnya tema Tuan Putri dengan janji manis masa kecil itu bikin hati gue adem dan seneng gitu. Yap, film ini berjudul Kin Ilo Golden Leprechaun. Halo semuanya, nama gue Mimin Subaru. Dan sesuai yang gue ceritakan di atas, PN ini benar-benar menyentuh hati gue, bikin gue jatuh cinta begadang namatin nih PN hanya dalam waktu 5 hari. Gak heran kalau nih PN pernah memenangkan Moe Game Award 2017 di Jepang, karena tentu aja dari segi kualitas caranya pada cakep dah. Silpi wangi banget dah. Silpi. Film ini mengangkat sebuah konflik romantis antara Tuan Putri dengan cowok biasa yang menjadi teman masa kecilnya. Langsung aja, cerita dimulai dari tokoh utama kita bernama Oro yang menyelamatkan Tuan Putri bernama Silpi dari kejaran para pria berjas hitam. Wate, machinasai kimi. Tomare! Setelah bebas dari kejaran para pria berjas hitam, Silpi meminta Oro untuk mengantarnya ke sekolah bernama Lobel Cleopatra Academy. Di sana ia bertemu dengan kesatria wanita bernama Ella yang terlihat resah karena mendengar bahwa Tuan Putri Silpi diculik. Terjadi miskomunikasi di antara mereka sampai Oro ditangkap dan dituduh atas percobaan penculikan Tuan Putri. Oro dijatuhi hukuman potong tangan dan akan dipenjara hingga mati. Tentu saja Silpi menyelesaikan kesalahpahamannya dan mengatakan kalau ia sendiri yang sengaja menyelam pergi untuk membeli lauk temiran bersama temannya. Ella tidak mau melepaskannya begitu saja dan mengatakan setidaknya ia harus ditahan dan diawasi 24 jam hingga seluruh latar belakangnya terungkap demi keamanan Putri Silpi. Silpi menentang dan tidak mau menjalankan Oro. Karena itulah ia mengusulkan solusi, yaitu dengan menyekolahkan Oro juga ke Nobel Private Academy. Oro yang tak mau dipenjara atau bahkan memutus tangannya akhirnya menyetujui itu dan terpaksa ia bersekolah di sana. Perkenalan singkat, Reina, cewek paling gaul di kelas, suka ngobrol jorok sama Oro dan suka main bareng di kamar Oro. Selena itu kayak sohibnya si Oro gitu. Akane, cewek junior yang jatuh cinta sama Oro pada pandangan pertama. Ayaka, cewek jutek dan benci sama Oro padahal sebenarnya mereka baru pernah bertemu ketika masih kecil. Kikuchiyo, cowok teman sekelasnya Oro. 庶民の方々は貴族なしにも生きていけますが、貴族は庶民なしには生きていけない。分かっていたはずなのに。おお、なんてことなんだ。目が覚めました、オーロ君。Mina, adik kelas sedanya Silpi yang menjadi mentor Oro supaya bisa lebih bersikap kayak bangsawan. So Maria, cewek peloko galak yang penyendiri, tetapi entah kenapa dia selalu terbuka kepada Oro dan selalu menjadi tempat curhat Oro ketika terjadi masalah. Sikat saja, Oro sangat sulit diterima di Nobel Private Academy karena latar belakangnya yang berasal dari keluarga biasa aja. Tetapi lebih dari itu, ia merasakan sebuah benang takdir melintasi dirinya. Masa 10 tahun yang lalu telah terbayang, dan setelah saling berbicara satu sama lain bersama Silpi, Oro pun sadar bahwa Silpi adalah gadis yang sama dengan gadis 10 tahun yang lalu. Cinta pertama Oro. Tetapi sayang Silpi belum mengingat Oro, karena Silpi hanya mengingat nama Ichi yang padahal juga berasal dari nama lengkap Oro, yakni Ichimatsu Oro. Merasa gundah, ia mencari tempat untuk menenangkan diri dan akhirnya pergi ke atap sekolah. Tak disangka di sana ada gadis yang merokok bernama Lia. Oro awalnya menganggap ia sebagai gadis nakal, tetapi semakin ia mengenalnya, ia sadar bahwa Lia hanyalah gadis biasa yang suka menyendiri. Lia berada di atap sekolah karena suka melihat matahari terbenam. Baginya ini adalah momen istimewanya, momen golden time-nya. Dan di sana mereka pun berteman, menatap matahari terbenam bersama. Singkat saja, pada malamnya Oro diajak minum teh berdua oleh Silpi karena ada hal yang ingin Silpi bicarakan. Silpi menanyakan keadaan Oro di sekolah barunya. Oro pun berkata sejujurnya bahwa pada awalnya ia merasa tidak nyaman karena diperlakukan berbeda. Tetapi ia pun mulai sadar bahwa semuanya tidaklah buruk. Justru itu malah baik.
bertemu dengan teman lalu, dan mengenal hal-hal baru. Mendengar itu, Silpy tersenyum dan menceritakan teman masa kecilnya. メロンパンも彼に勧められたわ。うまく喋れないのは腹に力が入ってないからだ。食えって。お腹いっぱいになってもうまく喋れないのを不思議がってたっけ。それで、まさにオールを見つけたわ。楽しかった。メロンパンより何十倍も素敵だった。また昔に戻ったみたいだった。だからオールに近くにいてほしかったの。オールは私にとって2度目のゴールデンタイムなのよ。Oleh mendengarnya bergerak untuk mengungkap identitasnya sebagai teman masa kecil Silpy. Tetapi, tiba-tiba Silpy menunjukkan jari manisnya yang memakai cincin emas. Olo segera menanyakan apakah Silpy sudah bertunangan. Silpy menjawab bahwa ini hanya cincin pemberian dari cinta pertamanya. 昔、この街で交換したの。私の大切な初恋の人と。 Mendengar itu, Olo langsung syok. Secara sama, ia mengingat bahwa saat kecil bersama Silpy, ia menemukan kotak yang di dalamnya ada sesuatu yang berwarna emas. Karena dulu Olo jatuh cinta pada Silpy, ia memberikannya langsung pada Silpy sebagai hadiah. Hati Olo merasa senang karena Silpy terus menyimpan barang pembeliannya meski sudah 10 tahun lamanya. Tetapi, memang benar faktanya bahwa dulu ia jatuh cinta pada Silpy. Tapi itu sudah lama sekali, berbeda sekali dengan yang sekarang. Saat ini, Olo pun bingung dengan perasaannya. Apalagi Silpy mengatakan bahwa cincin itu adalah pemberian dari cinta pertamanya, yang juga dengan katanya bahwa Olo adalah cinta pertamanya Silpy. Olo tak menyangka bahwa dari dulu mereka berdua sudah menyukai satu sama lain. Tapi saat ini, Olo bingung dengan apa yang sudah ia lakukan. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja ia bertemu dengan Maria Bishop, seorang diva terkenal yang ia idolakan. Saking terkejutnya, Olo tak bisa berdiri dan hampir jatuh. Olo sebagai fans berat Maria meminta tanda tangan, tetapi karena 1 dan 2 alasan Maria tidak bisa memberikannya. Sebagai gantinya, Maria memeluk Olo dan melakukan selfie bersama. Tapi saat berpelukan, Maria menyadari kotak yang dibawa Olo, dan begitu melihat, sikap Maria seakan berubah 180 derajat. オローラ Tiba-tiba Maria membawa Olo berlari dan pergi ke tempat Silpy lalu, こちらの彼が長年保管してたって。オールが ucap Maria untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan Silpy dan Olo. Silpy pun menanyakan bagaimana Olo punya kotak seperti ini. Dan tepat di sana, pada akhirnya Olo pun mengungkap segalanya. Tentang sosok Ichi yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. イチなの？オロがイチなの？嘘でしょ？すごい。どうして教えてくれなかったの？ Kemudian Olo pun ingin mengungkit kembali tentang fakta cinta pertama Silpy, tetapi ternyata 指輪を拾って？違うわよ、オール。私たちが拾ったのは指輪じゃないでしょ？だってこの指輪手作りよ。 rupanya cincin itu bukanlah pemberian Olo. Cincin itu adalah cincin buatan dan bukan berada di dalam kotak Olo Hara yang mereka temukan sebelumnya. Olo mencoba mengingatnya kembali dan ia ingat hanyalah warnanya adalah emas. 嬉しかったわ。あの金色がいただけて。10年経った今も大事にしているのよ。ね、キュロちゃん。 Dan ternyata, itu adalah emblem emas Love Lychee yang selama ini Silpy pasangkan pada robotnya. Dengan kata lain, Olo bukanlah orang yang memberikan cincin dan juga bukanlah orang yang menjadi cinta pertama Silpy. 初恋の人ともどこかで会えないかしら。私の初恋の相馬くん。会いたいわ。 Somakun. Mendengar nama itu, Olo pun mulai ingat lagi dengan baik. 10 tahun yang lalu, bukan cuma ada mereka berdua, melainkan bertiga. Dia adalah Soma, seseorang yang juga sering bermain bersama Olo dan Silpy. Olo merasa seperti tertolak, tetapi ia mencoba bersikap tegar. Hari-hari kesalahpahaman pun berakhir. Dan Olo pun memutuskan untuk pergi ke atap sekolah untuk kembali curhat kepada Lia. 初恋ってお前じゃなかったの？ Olo pun ingat lagi bahwa dulu ada pelajaran membuat cincin, tetapi hanya wanita yang diperbolehkan membuatnya. Ia melihat Lia dan begitu ia perhatikan kalungnya, di sana ada juga cincin bertuliskan Olo Hara. Ia juga mengingat bahwa dulu Silpy hanya mengingat nama belakangnya yaitu Ichimatsu. Jika itu benar, berarti nama Soma juga berasal dari nama belakang dan satu-satunya orang yang memiliki nama belakang di sekolah ini adalah Somalia. Gadis yang saat ini tepat duduk di sebelahnya. Lia yang menyadari raut wajah Olo berubah berkata bahwa dulu dia memang terlihat seperti laki-laki.
merasa seperti dipermainkan selama ini, walaupun hanya diam dan menatap matahari terbenam bersama Lia. Ia tak menyangka bahwa sosok Soma selama ini ada begitu dekat dengannya. Akhirnya, cerita tentang 3 teman masa kecil akan dimulai kembali. Bersambung. Ya, langsung aja deh. Bagi yang mau merasakan ceritanya, silakan saja download di demonya di Steam. Pokoknya lo bakal ngeliat seberapa cantik Sylvie. Aduh ya ampun dah. Ya sekian dan terima kasih. Gue takut durasinya makin panjang, jadi aku sudah di sini aja. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.